Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Nuha Lutfiah Faisal, NIM B2001901997 akan mempresentasikan mengenai program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan dengan judul Pakaian dan Aksesoris Hewan Unik dari Kain Perca. Pada bab 1 terdapat pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dibagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama adalah latar belakang. Limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun lingkungan alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Limbah selama ini menjadi masalah yang krusial. Sumber tumpukan limbah yang makin meningkat secara kuantitas maupun ragamnya turut memberi kontribusi yang signifikan pada kemunduran lingkungan. Limbah tekstil merupakan salah satu jenis limbah yang sulit diolah karena merupakan limbah anorganik yang tidak mudah terurai. Ini menjadikannya suatu masalah karena berdasarkan data pada tahun 2011, limbah tekstil menempati urutan keempat persentase limbah terbanyak, yakni sebesar 6,36% secara berat dan 5,1% secara volume. Pengolahan limbah tekstil ini yaitu dengan cara didaur ulang. Ada beberapa industri yang mengambil limbah tekstil seperti kain perca, benang, kancing, dan menjahitnya menjadi produk baru seperti boneka, keset, bantal, pakaian, dan sebagainya. Kain perca yang saat ini semakin bertambah dari hari ke hari membuat saya berpikir untuk mengolah limbah ini menjadi pakaian dan aksesoris hewan yang bernilai ekonomis. Kain perca ini jadi tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk manusia saja, melainkan juga bisa dimanfaatkan untuk hewan. Dan pemanfaatan limbah kain perca untuk hewan ini menurut saya bisa menjadi ciri khas produk kami yang bisa menarik konsumen untuk membeli produk ini. Karena pemanfaatan limbah untuk hewan ini merupakan hal yang unik dan anti-mainstream. Perubahan dan pengembangan inovasi limbah tekstil menjadi barang yang bernilai ekonomis ini tentunya akan menjadikannya salah satu kontribusi bagi perekonomian di sektor industri tekstil di Indonesia. Kinerja sektor industri tekstil memberikan kontribusi sebanyak 2,18% terhadap produk domestik bruto dan sebesar 8,01% terhadap industri pengolahan pada tahun 2010, bersumber dari BPS tahun 2008. Poin kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana keuntungan yang akan diperoleh dari usaha penjualan produk pakaian untuk hewan peliharaan. Kedua, bagaimana cara memasarkan produk pakaian untuk hewan peliharaan baik secara online maupun offline. Ketiga, bagaimana kualitas produk untuk pembeli. Poin ketiga yaitu tujuan. Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan penyusunan program kreativitas mahasiswa ini adalah 1. Untuk mengetahui berapa keuntungan yang akan diperoleh dari usaha penjualan produk pakaian untuk hewan peliharaan. Kedua, untuk mengetahui bagaimana cara memasarkan produk pakaian untuk hewan peliharaan baik secara online maupun offline. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kualitas produk pakaian untuk hewan peliharaan bagi pemiliknya. Poin keempat yaitu luaran yang diharapkan. Adapun luaran yang diharapkan dari adanya program kreativitas mahasiswa ini yaitu 1. Dapat mengurangi limbah kain, perca, dan produk yang dihasilkan dapat memuaskan pelanggan. Kedua, dapat memberikan keuntungan yang lebih baik bagi masyarakat maupun penyusun. Yang ketiga, dapat menjadikan mahasiswa menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan barang bekas, terutama limbah kain perca.
Poin kelima yaitu kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya program kreativitas mahasiswa ini yaitu yang ke-1 bagi konsumen. Manfaat program kreativitas mahasiswa ini bagi konsumen yaitu agar konsumen mendapat kepuasan tersendiri dengan berbelanja untuk hewan peliharaannya. Kedua, bagi masyarakat. Manfaat program kreativitas mahasiswa ini bagi masyarakat yaitu agar limbah kain perca dapat berkurang. Selain itu, agar banyak yang mengetahui manfaat kain perca ini tidak hanya digunakan untuk manusia tapi juga untuk hewan. Ketiga, bagi mahasiswa penyusun. Manfaat program kreativitas mahasiswa ini bagi mahasiswa penyusun yaitu agar mahasiswa penyusun dapat mengembangkan teori yang sudah ada ini untuk diaplikasikan ke dunia nyata dan menjadi bisnis yang menjanjikan dan menghasilkan uang. Adalah gambaran umum rencana usaha yang terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah gambaran umum produk. Di Indonesia ini kain perca semakin hari semakin bertambah banyak. Jadi kita berinisiatif untuk mengubah limbah kain ini menjadi barang yang bernilai ekonomis, yaitu pakaian untuk hewan peliharaan. Dilihat pada kedua gambar tersebut, pelanggan dapat memilih desain dari produk kami, juga dapat mendesain pakaian untuk hewannya sendiri yang akan diberikan untuk hewan peliharaannya. Selain pakaian, pelanggan juga dapat memesan aksesoris seperti topi, kaos kaki, dasi, pita, dan lain-lain. Kedua adalah peluang usaha. Produk yang dibuat dari bahan dasar kain perca ini menurut saya mempunyai peluang usaha yang cukup tinggi karena masih belum banyak orang yang menjual pakaian untuk hewan peliharaan. Selain itu, saat ini sudah banyak orang yang mempunyai hewan peliharaan, maka semakin besar peluang yang akan didapat. Karena itu, semakin besar target konsumen yang ada. Yang pertama adalah strike atau kekuatan, yaitu menyadarkan masyarakat akan banyaknya limbah kain, mengembangkan potensi limbah kain terutama kain perca, menambah kreativitas baik pembeli maupun penjual dalam hal desain. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yaitu kesadaran untuk memanfaatkan limbah kain yang sangat kurang. Karena menggunakan kain perca, maka akan sedikit menemukan motif yang akan disukai pelanggan. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang, yaitu memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, website, dan TikTok untuk memasarkan produk secara online agar banyak masyarakat yang tahu. Dan memanfaatkan fanpage penyuka kucing, anjing, dan hewan peliharaan lainnya untuk mempromosikan barang agar banyak orang yang mempunyai hewan peliharaan tahu dan tertarik akan produk. Yang keempat adalah threat atau ancaman, yaitu banyak pesaing baru yang akan bermunculan. Poin ketiga adalah analisis ekonomi usaha. Fixed cost-nya yaitu kain perca sebanyak 1,5 kg, jumlahnya 67.500, benang jahit sebanyak 20 lusin, jumlahnya 260.000, sewa mesin jahit sebanyak 2 unit, jumlahnya 64.000, warna baju sebanyak 500 ml, jumlahnya 65.000, manik-manik sebanyak 300 buah, jumlahnya 45.000, payet sebanyak 100 gram, jumlahnya 60.000, glitter sebanyak 100 gram, jumlahnya 20.000, kancing sebanyak 100 buah, jumlahnya 20.000, resetting sebanyak 70 buah, jumlahnya 140.000, gunting sebanyak 3 buah, jumlahnya 150.000, transportasi sebanyak 3 unit, jumlahnya 60.000, dan konsumsi sebanyak 3 unit, jumlahnya 45.000. Total fixed cost-nya adalah 996.500. Lalu menghitung variable cost, yaitu kain perca sebanyak 1,5 kg, jumlahnya 67.500, benang jahit sebanyak 20 lusin, jumlahnya 260.000, recycling sebanyak 7 buah, jumlahnya 140.000, kancing sebanyak 100 buah, jumlahnya 20.000, brosur sebanyak 50 lembar, jumlahnya 50.000, website sebanyak 1 unit, jumlahnya 300.000, jasa logo brand sebanyak 1 upah yaitu 70.000, dan yang lain-lain jumlahnya 4 buah yaitu 160.000, dan total variable cost-nya yaitu 1 juta
67.500. Menghitung pendapatan. Baju hewan peliharaan sebanyak 100 buah, jumlahnya 2.500.000. Aksesoris hewan peliharaan sebanyak 100 buah, jumlahnya 1.500.000. Total pendapatannya adalah 4 juta. Keuntungan per bulan yaitu pendapatan dikurangi fixed cost ditambah variable cost, yaitu 4 juta dikurangi 996.500 ditambah 1.067.500, hasilnya 1.936.000. Dan keuntungan per tahun yaitu laba dikali 12 bulan, yaitu 1.936.000 dikali 12 bulan, hasilnya 23.232.000. Menghitung biaya produksi total yaitu fixed cost ditambah variable cost yaitu 996.500 ditambah 1.067.500, hasilnya 2.604.000. Dan penentuan harga pokok penjualan dalam 1 bulan per 25 hari kerja menghasilkan harga pokok produksi per buah yaitu biaya produksi dibagi total produksi. Biaya produksi yaitu 2.604.000 dibagi 200 buah, hasilnya 13.020. Dan menghitung analisis break-even point atau BEP. BEP per unit adalah fixed cost dibagi price dikurangi variable cost per unit. Fixed cost-nya adalah 996.500 dibagi 40.000 dikurangi 5.337,5 yang menjadi 28,75 per 28 unit. Analisis keuntungan per tahun harga jual sebesar 40.000. Total penjualan per tahun yaitu harga jual dikali jumlah dikali 12 bulan yaitu 40.000 dikali 200 dikali 12 bulan. Jumlahnya adalah 96 juta. Biaya produksi per tahun yaitu biaya produksi per bulan dikali 12 bulan yaitu 2.064.000 dikali 12 bulan, hasilnya 24.768 juta. Dan keuntungan per tahun yaitu total penjualan per tahun dikurangi biaya produksi per tahun sebesar 71.232.000. Ketiga adalah metode pelaksanaan. Secara umum, kegiatan produksi produk pakaian untuk hewan peliharaan ini akan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pertama, tahap awal. Pada tahap awal akan dilakukan beberapa perencanaan sebelum melakukan tahap inti, yaitu pertama-tama akan dilakukan persiapan alat dan bahan untuk digunakan pada saat proses produksi nanti. Lalu akan dilakukan perencanaan mengenai beberapa desain-desain produk pakaian untuk hewan peliharaan yang menarik. Desain ini nantinya akan dibuat dan dijadikan sampel untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk ini. Lalu merencanakan dan mempersiapkan website, sosial media, dan brosur yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan promosi produk ini. Yang kedua, ada tahap inti. Pada tahap ini akan dilakukan 3 proses, yaitu proses produksi. Pada tahap proses produksi akan dilakukan dengan membuat produk pakaian hewan peliharaan dengan 2 desain, yaitu desain yang sudah dimiliki dan desain khusus yang dibuat oleh pelanggan. Proses produksi ini akan dilakukan setiap 5 kali dalam seminggu sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan. Proses promosi. Pada tahap proses ini akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara online dan secara offline. Secara online akan dilakukan melalui aplikasi belanja online, website, dan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya dengan cara mengunggah foto dan video mengenai produk, serta membayar selebgram untuk mengiklankan produk di sosial medianya. Dan untuk offline dilakukan dengan cara menyebar brosur yang sudah dibuat. Proses pemasaran. Pada tahap ini dilakukan secara offline dan online. Pada offline yaitu dengan menitipkan barang di toko-toko pakaian, juga menjadikan rumah sebagai gerai toko utama. Secara online dilakukan melalui website, sosial media, juga aplikasi belanja online. Ketiga yaitu tahap akhir. Pada tahap akhir akan dilakukan evaluasi meliputi evaluasi terhadap produk, evaluasi terhadap
kapasitas produksi, evaluasi terhadap kendala dan hambatan yang dijalani saat proses kegiatan, evaluasi terhadap tercapainya target pemasaran, evaluasi terhadap kinerja anggota saat proses kegiatan, dan pemecahan masalah atas kendala hambatan yang dialami selama proses kegiatan. Evaluasi ini akan dilakukan oleh semua anggota dan dipimpin oleh ketua. Bab 4 adalah biaya dan jadwal kegiatan yang dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah anggaran biaya. Dalam tabel tersebut ada justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama adalah peralatan penunjang dan produksi, biayanya memakan 996.500.000. Yang kedua, bahan habis pakai yang memakan biaya 1.067.500. Yang ketiga, biaya transportasi yang memakan 1.500.000. Dan yang keempat, biaya lain-lain yang memakan biaya 2 juta. Jumlah dari justifikasi anggaran kegiatan yaitu 5.564.000. Kedua adalah jadwal kegiatan. Adapun program kreativitas mahasiswa ini akan dilaksanakan berdasarkan jadwal pada tabel berikut. Kegiatan akan dilaksanakan pada periode 2020-2021. Pada bulan pertama, minggu pertama dan kedua akan dilaksanakan kegiatan peninjauan tempat dan pengajuan izin. Pada bulan pertama, minggu ketiga dan keempat akan dilaksanakan kegiatan penyediaan alat, pengumpulan bahan dan publikasi. Pada bulan pertama, minggu keempat dan bulan kedua akan dilaksanakan kegiatan eksekusi, dan bulan kedua, minggu ketiga dan keempat sampai bulan ketiga, minggu pertama dan kedua akan dilaksanakan kegiatan analisis hasil. Yang diakhiri pada bulan ketiga, minggu ketiga dan keempat akan dilakukan kegiatan rekapitulasi dan penyusunan laporan. Sekian presentasi dari saya mengenai program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan dengan judul Pakaian dan Aksesoris Hewan Lucu dari Kain Perca. Jika ada salah dan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.